سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu ya, para pejuang COVID ya yang ada di Wisma Atlet, baik itu berupa nakes ya, baik itu dari nakes ataupun dari pasien. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ya telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, serta juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa kembali berkumpul ya di dalam media Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumat pagi, yaitu melaksanakan kajian Jumat Berkah. Insya Allah hari ini ya, akan ya, dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta dan juga beliau sekarang aktif ya di MUI Provinsi DKI Jakarta. Sebelum memulai acara ya, saya perkenalkan diri saya Ahmad Roziki. Ya, saya dari PKU MUI Provinsi DKI Jakarta angkatan ke-16. Ya, selanjutnya guru kita adalah Kiai Haji Ahmad Mahruz Iskandar. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Selanjutnya urutan acara Ramadan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah ya penyampaian materi kajian Jumat Berkah, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang kelima terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan juga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ya kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, selanjutnya ya adalah penyampaian kajian ya Jumat Berkah yang hari ini berjudul Ketenangan di Bulan Sya'ban. Ya, ini berhubung kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi insya Allah kita memasuki nisfu Sya'ban, beberapa hari lagi insya Allah. Ya, itulah dengan judul ya Ketenangan di Bulan Sya'ban, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Mahruz Iskandar. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran fil kulli al-a'malil muktasabah biridallahi ta'ala. Wassalatu wassalam ala sayyidil Mustafa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi a'ta wa aghna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mujtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastafa. Amma ba'du, yang saya hormati di sini seluruh pengurus MUI DKI Jakarta, dan yang saya hormati yang selalu saya angkat topi, angkat peci saya, yang selalu saya banggakan, teman-teman frontline pejuang terdepan di Republik Indonesia,
para tenaga kesehatan di Wisma Atlet dan di manapun berada, serta seluruh saudara-saudara saya seiman dan sebangsa tanah air yang saat ini sedang berjuang dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi musibah yang ada, yang insya Allah yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah, kesehatan zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini saya pribadi mengucapkan Idul Mubarak, Jum'ah Mubarakah. Apa hari Jumat sebagaimana kita ketahui adalah hari Idulnya umat Islam, hari bahagianya umat Islam. Bukan hanya sebagai bahagia di dunia, tapi hari Jumat adalah hari bahagia untuk siapa umat Islam yang ada di dunia, baik dia masih ke dalam hidup maupun dia sudah meninggal, ataupun nanti hari Jumat adalah hari yang bahagia untuk umat Islam sebagai tabung kita di akhirat nanti. Karena banyak sekali amal kita lakukan di hari Jumat, makanya para ulama menganjurkan ketika hari Jumat untuk memperbanyak membaca zikir, banyak tilawatul Quran, dan juga dalam sebagian hadis dijelaskan yaumal jum'ah li salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala salati alayya. Pada hari Jumat perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengucapkan selamat Jum'ah Mubarakah. Selamat kita saya Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Jumat kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ketenangan di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana kita ketahui bulan Sya'ban ini adalah salah satu dari bulan yang bulan haram Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dicantumkan dalam Quran, salah satu bulan haram ada 4 bulan, salah satunya adalah bulan Sya'ban ini. Ya, terima kasih sama-sama, semangat. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang bagaimana kita ketahui bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di sini penuh dengan amalan-amalan. Bahkan jika melihat dari sejarah asbabun nuzul, salah satu ayat yang sangat penuh dengan berkah, salah satu ayat yang penuh dengan salah satu ayat di bulan Sya'ban ini yang penuh dengan hukum yang sampai saat ini masih kita lakukan, yaitu turunnya di bulan Sya'ban ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi. Arti salawat Allah dan malaikat ini berbeda dengan kita manusia. Kalau dalam tafsir dijelaskan arti salawat pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ar-rahmah, menurunkan rahmat, mencurahkan rahmat kepada nabi. Kalau malaikat di sini artinya beristighfar, minta kepada Allah, berminta kepada Allah semoga diampuni dosa-dosanya. Kalau para manusia adalah kita, yaitu berdoa yusalluna, bersalawat, menyampaikan salawat, yang mana salawat ini adalah doa untuk Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah salah satu keutamaan bulan Sya'ban, yang mana makanya para ulama pun menganjurkan ketika di bulan Sya'ban kita untuk memperbanyak saja berhubungan dengan perintah kewajiban, tapi di dalam sholawat itu pula ada ketenangan hati,
ketenangan jiwa ketika kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kisah dijelaskan seseorang pada zamannya Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu dijelaskan seseorang di alam kuburnya. Imam Malik itu melihat seorang di alam kubur ini, dia itu diberikan cahaya kuburannya. Lalu bertanya, Imam Malik ini dalam mimpinya itu bertanya kepada malaikat yang menjaganya, kenapa malaikat kuburan ini kok penuh dengan cahaya? Karena setahu saya orang ini adalah orang biasa. Dia orang yang ibadahnya ya biasa-biasa saja, bahkan tidak pernah terlihat jarang ke masjid. Tidak yang sedekah juga biasa-biasa saja. Apa kata malaikat? Ketika kami membawa amalnya ketika ini ya Imam Malik, ketika kami membawa amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kami berikan cahaya kepada orang ini. Kami bingung, kenapa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena orang ini dalam hatinya dan dalam lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di bulan ini baru di alam kubur, belum nanti di yaumul akhir. Bagaimana nanti kita di yaumul akhir dengan bersolawat, dengan memperbanyak bersolawat, apalagi di hari Jumat. Dan ini di bulan Sya'ban, sebagaimana bulan turunnya ayat perintah bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para ulama memang berbeda pendapat tentang kewajiban bersalawat, tapi berhubungan dengan hanya kewajiban, bukan dengan kesenangan, bukan dengan kecintaan kita. Karena man habba syai'an katsura dzikruhu, barang siapa yang cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang, dia akan banyak menyebutkannya, akan selalu menyebutkannya dengan lisannya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita untuk mencintai Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, jika kalian semua cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Para ahli tafsir pun mengikuti, bukan hanya mengikuti begitu saja, tapi ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Hadis ini juga menjelaskan ketika seseorang itu ingin mengikuti Rasulullah, tapi dia takut apakah dia bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya nanti. Rasulullah menjelaskan, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita cinta Rasulullah, insya Allah kita nanti bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena yang sudah jelas akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah para al-anbiya wal mursalin. Ini yang sudah paling jelas. Diikuti oleh para syuhada was solihin was siddiqin. Tapi yang paling jelas akan masuk surganya Allah adalah para nabi, dan nabi kita, nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-mar'u ma'aman ahabbah. Jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekarang, insya Allah di surga Allah nanti, di yaumul akhir nanti, kita bersama beliau dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa di bulan Sya'ban kita perlu bersolawat. Salah satu ketenangan di bulan Sya'ban. Sya'ban sendiri artinya adalah, kalau segi bahasa dari kamus-kamus dijelaskan ba'uda tafarraqah, yaitu memisahkan. Atau Sya'ban, ini juga dari artinya sya'ab, yaitu para pemuda. Di sini adalah maksudnya adalah bagaimana di bulan Sya'ban kita sebagai para pemuda khususnya dan orang-orang harus semangat untuk bagaimana menjalankan perintah Allah sebelum kita akan datangnya nanti bulan paling dicintai, bulan yang dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Kenapa saya bilang dikhususkan?
Ramadan khusus umat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan Ramadan yang lain. Ada satu pembeda bulan Ramadan dengan para umat Nabi yang lain. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Ketika umat lain menghadapi Ramadan puasa, yang mana puasa ini dihadapi oleh bangsa pada umat Nabi lain, itu tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada keistimewaan, tapi kita diberikan oleh Allah keistimewaan khusus, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan untuk menyambut bulan Ramadan butuh persiapan. Makanya para ulama ketika dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ulama menjelaskan, sebagian kalam ulama mengatakan Rajab ini adalah syahr istighfar lirrahman. Rajab ini adalah bulan kita meminta ampun kepada yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfaru lidzunub. Ya. Sya'ban adalah al-islahul qulub minal uyub. Bulan Sya'ban ini adalah untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita dari segala macam kecacatan dan kerusakan. Dan Ramadan, inti dari bulan Ramadan adalah ketika bulan Ramadan datang adalah yaitu kita minta al-taqarrub ilallahul mahbub, yaitu dekat kepada Allah yang dicintainya. Dan nanti di Lailatul Qadar, semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan pada surat Al-Qadar. Ya, alfi syahri, 1000 bulan kita mendapatkan pahala, selama 1000 bulan kita mendapatkan pahala dari dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya Sya'ban disebut al-islahul qulub minal uyub, yaitu memperbaiki hati kita dari segala macam kerusakan, dari segala macam kecacatan. Makanya kenapa Sya'ban saya bilang adalah sebuah ketenangan. Bulan di sini penuh harus dengan ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan jiwa kita. Dan para Bapak Ibu yang saat ini berada di Wisma Atlet terpenting dalam menuju kesehatan. Karena apa? Karena ketenangan hati ini, semua dokter selalu berkata, ketika kita sedang sakit, kita harus tenang. Tenang, tenang, tenang. Di bulan Sya'ban ini banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati kita. Salah satunya dengan bersolawat. Dan yang sudah jelas dalam ayat Al-Quran, yang untuk menenangkan hati kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah akan menenangkan hati kita. Dengan sholawat dan berzikir di hari Jumat ini, insya Allah akan membuat tenang hati kita, sehingga akan membuat proses kesembuhan para saudara-saudara saya yang ada di Wisma Atlet, insya Allah akan lebih cepat sembuh, lebih cepat sehat, dan segera membunuh kuman-kuman virus-virus yang ada di dalam dirinya. Dengan tenang jiwa akan tenang pikiran, dengan tenang pikiran akan membuat badan kita pelan-pelan insya Allah menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kenapa ketenangan di bulan Sya'ban ini menjadi penting. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Lalu bagaimana Gus, kami orang-orang yang sedang menghadapi seperti ini, sedang menghadapi cobaan, menghadapi penyakit seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? Dalam segi kesehatan, ikutilah bagaimana para dokter menganjurkan. Berolahraga, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ketenangan hati. Terus ketenangan hati bagaimana Gus Mahrus? Ketenangan hati dengan bagaimana kita selalu berpositif thinking. Selalu kita jangan sampai disappoint, jangan kita merasa jauh dari Allah, merasa kita ini sudah tidak ada harapan. Selalu berpositif thinking kepada Allah. Ana inda dhanni abdi, dalam hadis qudsi dijelaskan. Saya tergantung bagaimana prasangkanya hambaku kepadaku. Fa idza dzakartani fadhkuruni fa'adhkuruhu. Jika mereka menyebutku, mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Ya.
Dan ayat Al-Quran juga dijelaskan bagaimana kalau kalian mengingat Allah, Allah akan mengingat kalian. Sinilah kita harus bagaimana berpositif thinking di bulan Sya'ban ini. Berpositif thinking kepada Allah, Allah akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di Wisma Atlet. Saya punya saudara kemarin juga sempat sakit, tapi isolasi mandiri karena memang gejalanya gejala ringan. Itu juga selalu diingatkan oleh para dokter untuk selalu berpositif thinking. Positive thinking dan berpositif thinking yang terbaik adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khususnya di bulan Sya'ban ini, dekatkan diri kepada Allah dan juga dekatkan diri kepada makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Tadi dengan perbanyak membaca sholawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak sholawat yang di dalam sholawat itu ada kandungan doanya. Kalau salawatnya memang sudah jelas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi setelahnya ada doa yang sering dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma sholli. Ya Allah, salawat kami, curahkan rahmat ala sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi, yang mana Allah dengan salawat ini kami minta obat hati kami sebagai obat hati dawaiha, dan sebagai pengobatan dan obat untuk hati kami ya Allah. Wa afiyatil afiyah. Afiyah di sini adalah penting dalam kehidupan kita. Para ulama salah satunya Imam Haddad menjelaskan ketika kita berbicara tentang sehat harus ada wal afiyah. Sehat wal afiyah. Kenapa? Karena wal afiyah ini artinya adalah kesempurnaan dari kesehatan. Sehat saja tapi tidak sempurna sehatnya, naudzubillah ada cacat, berarti ada kekurangan dari kesehatan tersebut. Makanya wal afiyah ini menjadi salah satu penting. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Kesempurnaan dari badan kami ya Allah dan kesembuhan dari badan kami ya Allah. Wa nuril absari, dan juga cahaya dari penglihatan kami, pandangan kami ya Allah. Bukan hanya pandangan zahir yang terlihat, tapi pandangan batin kami ya Allah. Wadiyaiha, dan juga gemerlap dari cahaya, terangnya cahaya ini ya Allah. Ini sering dijadikan ulama, selain bukan hanya salawat, tapi di dalamnya adalah kandungan doa supaya kita minta kepada Allah doa. Makanya ketenangan di bulan Sya'ban saya jadikan tema pertama adalah supaya kita jadikan bulan Sya'ban ini untuk islahul qulub minal uyub, membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita dari segala macam dosa. Dengan apa? Yang pertama yaitu dengan perbanyak membaca Al-Quran yang sudah jelas. Yang kedua dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, 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 atau dengan Asmaul Husna. Falillahil Asmaul Husna fad'u biha. Dan dengan menyebut nama Allah, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah, yang baik. Asmaul Husna, fad'u, maka sebutlah, panggillah, berdoalah biha dengan nama-nama Allah. Banyak menyebut dengan nama Allah, ya Fattah, ya Syafi,
ya Alim, ya Latif. Kita minta kepada Allah. Inilah salah satu ketenangan hati kita. Dan selanjutnya yaitu di bulan Sya'ban, di hari Jumat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan melalui sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah 3 hal ini di hari Jumat kita lakukan akan benar-benar membuat islahul qulub, menenangkan hati kita. Susah Gus, kalau semuanya saya mau yang mudah silahkan. Sejauh mana yang kita sanggup. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Bisanya dalam hati. Bisanya bersolawat. Bisanya untuk berzikir. Bisanya membaca Al-Quran. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada diri seseorang kecuali sesuai dengan usahanya, sesuai dengan kemampuannya. Hanya apa yang kita sanggup kita lakukan. Bisa baca Al-Quran, monggo. Baca surah Al-Kahfi, surat Sajadah, monggo. Surah Ad-Dukhan, silahkan. Tafadhol, welcome. Apalagi bahasa ininya, pinara, mangga. Ya, silahkan. Wah, susah baca Al-Quran Gus, kami sedang sakit begini. Baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih susah Gus karena lidah kami mungkin pahit dan terasa ini. Dengan berzikir dan salawat bisa dalam hati. Tidak perlu diucapkan, yang penting hati kita. Karena di kitab Syarah Minhajul Abidin, ya, itu dijelaskan tentang yang terpenting seseorang dalam bertakwa, dalam mendekat berzikir kepada Allah, dalam mengenal kepada Allah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah bil qulub, di dalam hati. Bukan melalui ucapan, tapi hati kita. Bukan hanya pikiran. Kalau pikiran kita masih suka menanya-nanya, Allah bagaimana ya? Na'udzubillah. Allah di mana ya? Na'udzubillah. Allah sebenarnya sayang sama saya enggak ya? Na'udzubillah. Masih bertanya-tanya kalau melalui otak. Tapi kalau sudah hati kita yang berbicara. Makanya sering ada kata, dari mata turun ke hati. Cinta pada pandangan pertama turun ke hati, membuat jiwa ini berbunga-bunga ketika melihat sang kekasih di depan diri kita. Gitu juga kepada Allah. Mungkin bedanya Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi langsung di hati kita. Hati kita dengan menyebut nama Allah di hati kita. Pelan-pelan insya Allah. Pelan-pelan insya Allah, Allah akan melembutkan hati kita. Membuat hati kita menjadi terbuka. Wah, susah Gus, dalam keadaan sakit ini masih suka grogi, suka takut, suka ini. Terus usaha. Wala tayasu min rahillah. Jangan putus asa, jangan suudzon, jangan lemah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang sehat itu nikmat yang paling susah kita jaga. Makanya ada istilah tobat sambel. Nah, kenapa istilah tobat sambel? Kayak orang makan sambel. Makan sambel ini saudara saya pernah makan 1 weci. Weci itu bahasa Indonesianya bakwan. Makan 1 bakwan itu 100 cabai rawit. Ya. 100 cabai rawit makannya. Besoknya akhirnya lambungnya kena setahun nggak sekolah. Gitu ya, nggak kapok. Masih besoknya, masih apa setelah setahun berobat, masih makan lagi. Cabai banyak lagi. Maka disebut tobat sambel. Nah, kita yang manusia, makanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Wajarlah kita kadang-kadang sering tobatnya tobat sambel. Tapi perlu kita ketahui, yang perlu kita jaga sebenarnya. Apa itu? Sehat adalah satu nikmat Allah yang sebenarnya harus benar-benar kita jaga. 2 hal yang sering kita lupa, yang mana harus sebenarnya kita jaga, yaitu 2 nikmat
nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa sehat itu juga disebut nikmat? Para ulama tafsir pernah menjelaskan di situ di kitab Tafsir Razi tentang nikmat. Nikmat ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Darurat dibutuhkan oleh manusia. Beda dengan rezeki. Kalau rezeki ini tambahan dari Allah yang bukan derajatnya tidak sampai darurat, masih hajah, butuh tapi tidak sampai kebutuhan premier, bukan darurat. Ini kalau rezeki. Kalau nikmat ini sesuatu yang diberikan oleh Allah yang manusia sangat membutuhkan. Makanya tadi juga MC memberikan kita alhamdulillah diberikan nikmat iman. Karena kita butuh iman. Nikmat Islam. Kita butuh Islam. Satu lagi yaitu nikmat sehat. Ini kita butuh sehat. Kalau nggak sehat, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana kita bisa bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarga kita? Yang mana mencari rezeki nafkah untuk keluarga kita juga adalah salah satu fi sabilillah, salah satu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau tidak sehat, kita tidak bisa belajar. Padahal belajar juga salah satu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehat ini menjadi sebuah nikmat. Sering dari kita, saya sendiri juga sama. Saya punya GERD saya ini. Dan saya benar-benar ngejaga sekali GERD saya. Dan makanya saya jaga makan. Makan itu kadang-kadang kalau belum minum obat, saya nggak berani makan. Sampai sekarang pun makan sambal itu saya itu cuman sedikit-sedikit, cuman yang penting ada rasa cabai. Gitu doang. Cuman nutul gitu doang. Karena takut udah berkali-kali pernah saya sampai sebulan di rumah sakit. Ini kenapa dari itu saya berpikir ya Allah, inilah pentingnya nikmat sehat. Nah, jadi Bapak Ibu yang di Wisma Atlet juga bisa kita berpikir. Saya sebulan dulu pernah di rumah sakit karena GERD saya kambuh. Saya jadi pernah merasakan bagaimana rasanya di rumah sakit itu, di Wisma. Gundah, gelisah, galau, ya, letih, bosan. Tapi sekali lagi ini untuk kesehatan kita. Dan sekali lagi setelah ini insya Allah kita akhirnya bisa menjaga kesehatan kita lebih baik lagi. Insya Allah. Karena sekali lagi saya sampaikan sehat itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Dan berbicara nikmat itu bukan hanya mahal, tapi tak ternilai harganya. Kita bilang mahal itu karena berobat. Tapi sebenarnya kesehatan itu tak ternilai harganya. Seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ternilai harganya. Makanya ketenangan di bulan Sya'ban, saya mewasiatkan, mengingatkan untuk dari diri saya pribadi juga, untuk selalu lebih dekat kepada Allah. Dan saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, dan tenaga kesehatan pun harus bagaimana 24 jam. Saya dulu juga pernah tenaga kerja musiman haji, sering membantu tim kesehatan. Ada beberapa teman-teman dokter saya dari Banten, dari Jakarta, dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dari Surabaya. Itu juga saya melihat bagaimana perjuangan mereka. Saya tahu, dan dokter ini sebenarnya kalau dalam Islam, kiai dan dokter itu sama. Dalam artian sama, sering dikiaskan orang yang alim dalam ilmu agama itu sedemikian seperti dokter. Karena sama-sama mengobati. Bedanya kalau dokter itu mengobati badan, kalau ulama, kiai, ustadz itu mengobati hati. Tapi sama-sama mengobati. Bedanya yang dokter terlihat, kalau ustadz tidak terlihat. Nah, bedanya di situ. Tapi hanya beda terlihat dan tidak terlihat. Tapi perjuangannya, usahanya, memikirkannya, semuanya sama. Bahkan yang sering saya dengar ketika dokter akan melakukan tindakan operasi, para dokter akan melakukan akan merawat, mesti mereka semuanya mengajak berdoa. Ayo berdoa, berdoa dan berdoa. Karena apa? Karena dalam keyakinan dokter bukan hanya ikhtiar. Ikhtiar itu hanya sampai batas maksimal manusia. Tapi selanjutnya bertawakal, berserah diri kepada Allah, diserahkan diri kepada Allah. Tawakal inilah butuh ketenangan di dalam hati.
pentingnya ketenangan di dalam hati untuk kita semangat dalam berikhtiar, semangat dalam bertawakal, semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketenangan di bulan Sya'ban, khususnya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Penting sekali untuk melatih diri kita. Penting sekali untuk menjaga diri kita. Yang sakit supaya cepat sehat, amin. Yang sehat supaya selalu bisa menjaga kesehatannya. Jangan sampai seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu tobat sambel. Karena memang banyak dari kita masih suka tobat sambel. Makan cabai hahu-hahu, tapi setelahnya minta lagi. Itu yang sering terjadi di kita. Insya Allah dari kita semua, dan saya selalu mendoakan untuk tenaga kesehatan yang ada di Wisma Atlet dan dimanapun yang berada, kalian semua adalah para pejuang-pejuang, bukan hanya pejuang Indonesia, tapi insya Allah sudah menjadi pejuang agama Allah, sudah menjadi pejuang-pejuang fisabilillah, karena dengan menjaga kesehatan para masyarakat, para warga Indonesia, berarti sudah menjaga bangsa Indonesia, dan berjuang menjaga bangsa, insya Allah juga dihitung oleh Allah menjaga agamanya. Hubbul watan minal iman. Dengan menjaga bangsanya, cinta kepada bangsanya, itu adalah sebagian dari iman. Insya Allah saya mengangkat, berhormat untuk seluruh tenaga kesehatan. Dan yang terpenting adalah jaga jiwa kita, jaga ketenangan kita agar selalu semangat, agar selalu ikhlas berjuang, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Begitu juga semua yang sedang di Wisma Atlet, yang sedang berjuang memberikan untuk supaya sehat jauh dari virus corona. Sekali lagi saya mendoakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, berikan kesehatan yang sempurna, kesehatan walafiah, berikan umur yang panjang barokah. Kenapa barokah? Kalau umur panjang nggak barokah itu hidupnya tidak ada gunanya, useless. Ya, dan itu tidak enak. Yang lain sudah meninggal, dia cuma di kasur sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini namanya kurang barokah. Makanya panjang umur yang barokah. Barokatul umur itu penting. Umron mubarakan. Karena apa? Biar hidup kita ini diisi dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan ini adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat kita. Dan Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, jangan khawatir. Bisa memberikan barokah apa dengan berdoa. Karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah, doaul marid, doanya orang yang sedang sakit. Bahkan para ulama mengatakan orang sakit yang mana dia tidak lupa dengan Allah, itu adalah salah satu cara Allah akan menaikkan derajatnya. Amin. Bapak Ibu dengan seperti insya Allah hikmahnya, Bapak Ibu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya, diberikan kebaikan kehidupannya setelah dari sakit ini. Asal dengan syarat apa? Selama sakit, serahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, cinta kepada Allah, dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sampaikan. Sudah kita buka tanya jawab 15 menit atau 13 menit, ada waktu. Silahkan pertanyaan apa saja bebas. Ya, baik. Baik, terima kasih Kiai atas penyampaian kajian materi Jumat Berkah hari ini, yaitu ketenangan di bulan Sya'ban. Di antaranya disebutkan tadi beberapa poin, ya, bahwasanya kita menyambut bulan Ramadan ini kita harus islahul qulub minal uyub, yaitu membersihkan diri kita dari segala macam dosa. Untuk apa? Nanti ketika masuk bulan Ramadan mudah-mudahan kita sudah suci lagi, ya, sebagaimana ya kita suci ya kalau kita mau beribadah dan lain sebagainya. Ada juga poin dikatakan bagaimana caranya ketenangan di bulan Sya'ban itu. Yang pertama dikatakan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnuzan ana inda zanni abdi bi. Ya, kita ya berprasangka baik kepada Allah.
mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekatkan diri 1 jengkal, Allah lebih dekat lagi 1 hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat lagi dengan kita dengan berlari dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan dengan sholawat. Di antaranya tadi dikatakan sholawat tibbil qulub. Ini cocok ya dibaca di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga poin yang terakhir adalah tadi caranya adalah dengan menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak nyebut ya zikir Asmaul Husna ya, misalnya ya dan lain sebagainya, ya Latif ya banyak. Dan itu juga poin-poinnya. Selanjutnya itu juga kita harus menjaga kesehatan. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Tadi disampaikan ya, nikmat yang banyak dilupakan orang, yang banyak orang tertipu adalah kesehatan dan juga waktu luang. Selanjutnya juga poinnya adalah jangan kita kalau udah bersih, jangan tobatnya tobat sambal ya, nanti ini lagi kotor lagi, maksiat lagi dan lain sebagainya. Dan juga poin yang terakhir sakit lagi nanti. Iya, selama sakit atlet namanya. betul. Iya. Ya baik, itu poin-poin yang tadi disampaikan. Ada beberapa poin yang luar biasa tadi. Dan juga kalau ingin ada yang bertanya, silakan boleh lewat video langsung ataupun lewat kolom komentar chat. Tadi ada yang mengangkat tangan? Ya, dipersilakan. Mana tadi? Ada yang ingin bertanya, boleh? Siapa nih? Ini Mathuron. Iya, silakan Bapak yang mengangkat tangan bisa. Suaranya sudah terbuka, ini silakan Pak. Mana tadi? Suaranya bisa di mana tadi? Atau bisa melalui chat juga jika ada yang ingin bertanya. Iya, bisa lewat chat, nanti dibacakan. Mana tadi Pak? Kalau di sini sih ya, ya gitu Kiai, banyak ya. Ini menjelang mungkin tidak ada, atau kita tanya jawab umum saja, boleh curhat, boleh, karena boleh. Di luar materi juga banyak dipersilakan ya. Kesehatan melihat terkait virus corona ini, dan juga bukan hanya virus corona, tapi sebenarnya kalau kita melihat Islam itu, kalau kita lihat bab fikih, kenapa toharoh ini artinya adalah bersuci, kesucian. Islam itu sangat mementingkan kesucian zahir, kesucian badan, sangat mementingkan. Tinggal kadang-kadang kitanya ya wajarlah, sekali lagi manusia suka hal ceroboh. Karena apa? Melihat dari syarat-syarat sekarang, protokol kesehatan yang ada, itu sebenarnya sudah berhubungan dengan bab toharoh, mencuci. Pun menganjurkan kita mencuci tangan. Wudhu itu kan dimulai dari wajah rukunnya. Tapi sunnahnya awalnya basuh tangan. Terus apa lagi? Bukan hanya itu saja. Ketika kita, Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk mencuci tangan, seperti beliau selalu lakukan ketika mau makan, beliau mencuci tangan di sebuah tempat, fil ina. Inilah kenapa mencuci tangan, bab toharoh, kesucian secara zahir yang terlihat ini, bukan hanya ketika ada virus corona saja ke depannya, tapi juga karena kita niatkan mengikuti sunnatan lillahi ta'ala, dan mengikuti sunnatan Rasulullah SAW. Mengikuti sunnahnya Rasulullah dan mengikuti amalan-amalan yang dianjurkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti jangan, kalau sudah ya kita berdoa semoga virus corona segera hilang. Amin ya Rob. Jangan malas cuci tangan, nggak usah cuci tangan. Nah, jangan gitu. Apalagi cuci tangannya cuman
kayak apa namanya, kayak mandi bebek gitu, cuma naruh gitu aja. Cuci tangannya dianjurkan, kan kita dianjurkan insyikok, dianjurkan menyela-nyela jari kita ketika wudhu, itu kan semuanya sudah dianjurkan dalam Islam. Nah, ini kita niatkan mengikuti sunnah agar mendapatkan pahala. Karena apa? Karena sifatnya sunnah atau mandub atau nadab itu adalah ketika dikerjakan mendapat pahala. Dikerjakan mendapat pahala ini tapi dengan niat karena Allah, niat karena mengikuti Rasulullah, sunnatan lillahi ta'ala, sunnatan tibaan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dapat pahala. Seperti sekarang pakai putih. Kalau saya pakai putih saja tidak niat karena hari Jumat, bukan karena sunnah, ya saya nggak dapat pahala. Apa niatnya saya pingin sombong biar terlihat wajah saya jadi putih di kamera. Ya, jadi biar terlihat wajah saya putih karena wajah saya hitam. Itu ya malah nggak dapat pahala, malah dosa. Karena apa? Niatnya sombong, niatnya berbohong. Wajah hitam kok pingin jadi putih. Ha. Tapi kalau niat pakai baju putih karena hari Jumat mengikuti sunnah Rasulullah, dan warna putih adalah warna yang dicintai oleh Rasulullah dan warna yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini baru mendapat pahala. Begitu juga mencuci tangan. Mencuci tangan bangun tidur, kita niatkan sunnahkan Rasulullah, mengikuti amalan Rasulullah, mau makan, cuci tangan, mengikuti amalan Rasulullah, mau wudhu, kita cuci tangan, mengikuti amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wah pahala sudah beribu-ribu pahala dalam waktu kita kumpulkan dan menjadi amal jari kita. Satu kebaikan menjadi hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan 10 kali lipat dari Allah. Hanya ini cuci tangan niat mengikuti sunnah Rasulullah biar mendapatkan pahala, khususnya ketika mau makan, baru bangun tidur, ketika berwudu. Nah, ini niatkan kita mengikuti amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Ini sholawat yang untuk musim pandemi itu bagaimana dari Mbak Afi Dewi? Terima kasih ya Mbak Afi. Tadi ada sholawat bil qulub. Nanti insya Allah saya mungkin dari tim MUI bisa mengirim. Bisa. Ada satu lagi bukan sholawat as'am husna, dan ini yang berhubungan kenapa virus corona ini jauhkan kita dari Islam, protokol berjarak, tidak bersilaturahmi, tidak melayat saat saudara meninggal. Apakah ini ada dalam album, dalam Al-Quran maksudnya? Syariat Islam ini musibah. Ketika musibah dalam qaidil fiqhiyah ada istiqaidah nama ad-durat tubihul mahzurat. Likulli syai'in mustathnaya. Segala sesuatu itu ada pengecualian. Contoh kecil. Contoh ketika Mbak sakit, Kak Dewi sakit, apakah Allah memerintahkan harus sholat di sedang infus? Apakah Allah memerintahkan 5 waktu sebegitunya? Tidak. Ketika kita sakit harus diinfus, apakah yang laki harus diperintahkan tetap Jumat? Tidak. Ketika kita ada tamu maksa, apakah kita wajib menemuinya? Tidak. Begitu juga dalam keadaan virus corona. Ini makanya ada ad-darurat tubihul mahzurat, ada kaidah fikih. Berarti setiap kita dalam darurat, dalam keadaan kita sedang sakit, dalam keadaan kita sedang susah, diperbolehkan sesuatu yang dilarang. Sholat jaga sebenarnya dilarang, tapi karena sedang ada virus, bahkan dijelaskan kita nggak usah virusnya, merasa takut saja. Kita mau ke masjid, mau sholat, cegat kita ada atau kalau bajing loncat, ya loncat, banyak bajing loncat. Kita mau sholat saja ada saat takut Jumat karena ada bajing loncat.
Karena ada ini, sebagian ulama mengatakan boleh meninggalkan karena perasaan takut. Nah, terus corona kan lama, jadi kita mau ini gimana kitanya? Syariat Islam ini gimana? Nah, ini kembali pada hati, kembali kepada ibadah kita selama ini, apakah secara formalitas atau hati kita juga beribadah kepada Allah. Taqarrub ilahnya, apakah kita dalam keadaan sendiri atau hanya kita bersama-sama. Bersilaturahmi bukan hanya lihat saja, di hadis lain juga jelaskan ghaib mustajab. Salah satu yang dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita tidak bersamanya. Islam itu mudah, tapi tidak bisa, jangan diremehkan. Islam itu sangat luas, tapi sampai kita menganggap Islam itu digampangkan. Nah, ini dalam artian bagaimana banyak yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya jika memang diri kita ketika kita terkena virus, ketika kita dalam keadaan seperti itu. Jadi pertama salawat tibil qulub dan banyak membaca ya latif Mbak Devi supaya menenangkan hati kita. Kedua, terkait syariat Islam ini para ulama berbanyak sekali pendapat, dan kalau memang dalam keadaan sakit, dalam keadaan memang virus itu mencekam, apalagi naudzubillah banyak yang meninggal karena virus, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara, hampir seluruh negara merasakan bagaimana bahayanya virus corona ini, maka tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat seperti ini dibolehkan kita meninggalkan syariat Islam, tapi dengan niat kita bukan meninggalkan, bukan kita niat meninggalkan, tapi ada halangan, tapi ada rasa takut, tapi ada memang di sini membuat kita rasa takut dan apa bahasa Indonesianya, halangan gitu deh, halangan syariat yang membuat kita tidak bisa melakukan. Tapi dengan syarat satu, jangan syarat yang sering, dan juga saya sering jadi omongan, sholat Jumat ninggalin, giliran makan-makan di luar santai-santai. Lah ini yang nggak boleh. Jangan sampai seperti ini. Pas sholat Jumat kita takut, sholat Jumat gini-gini, ntar gini-gini. Pas makan sama teman, ayo kita makan-makan, ayo kumpul. Wah, udah lupa-lupa. Sholat jaga jarak, foto dekat-dekat. Nah, ini juga bahaya. Ini sekali lagi memang kembali ke pribadi manusia masing-masing. Kembali ke pribadi, karena ubudiyah vertikal kepada Allah kembali ke pribadi masing-masing. Kita hanya mengingatkan mereka bagaimana, serahkan kembali kepada pribadi masing-masing. Yang kita pribadi dan dari kita jauh dari Allah, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak Ayi, semoga Bu Ayi Devi semoga bisa membantu bergejolak pemikiran yang ada saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Jawabannya sangat luar biasa. Ya, itu banyak memang ya di kalangan orang-orang masih berpikiran seperti itu. Ya, padahal Islam itu mudah ya, yang seperti Kiai katakan tadi ya. Islam itu mudah, ada rukhsah ya di dalam beribadah, ada kemudahan-kemudahan faktor-faktornya. Ya, dan juga kata Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an ini turun, syariat ini turun bukanlah untuk membebankan kamu, bukan untuk membuat kamu menjadi susah, kan gitu Kiai ya. Iya, betul. Iya, betul. Oh iya, satu nih, yang corona dalam Al-Qur'an tidak ada apa tidak? ATM dalam Al-Qur'an juga nggak ada. Betul. Betul. Komputer juga nggak ada. Tapi penyakit secara umum ada, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan bukan hanya Al-Qur'an, kita masih ada dasar syariat Islam itu bunyi bukan hanya Al-Qur'an, yaitu hadis Rasulullah SAW. Jadi sebagai penyempurna dari Al-Qur'an dalam artian penjelas Al-Qur'an,
karena Al-Quran memang sifatnya itu umum global. Ada penjelas yang mana dijelaskan di sini dari makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi akhir zaman, penyempurna segala agama, penyempurna semua dari segala ajaran dari Allah, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu al-hadis syarif, al-haditsun nabawi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, betul. Ya, sangat luar biasa. Ya, mengingat waktu, masih ada nggak? Iya, mohon maaf sekali sudah 1 jam ya, waduh. Iya. Iya, saya Ya, juga kalau harus. sudah mengingat waktu ya, kita tutup saja ya, Kiai. Ya, Selanjutnya, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita, Kiai Ahmad Mahrus Iskandar. Kami ini saya lagi. Ini all-in-one berarti. Ya, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dulu untuk keluarga kita, bangsa kita, untuk diri kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari kesehatan, tapi dari keuangan, dari keadaan, dari kondisi, dari ketenangan hati. Semoga Allah mengangkat semua penyakitnya, semoga Allah mengangkat semua kesusahannya, semoga Allah mengangkat semua kesedihannya, semoga Allah mengangkat semua keraguannya, semoga Allah mengangkat semua kesulitannya, semoga Allah mengangkat semua musibahnya, berikan ketenangan hati, kesembuhan zahir dan batin, berikan rezeki yang lapang, diberi zahir dan batin, ketenangan zahir dan على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الشاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. آمين 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 آخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم عافية وإيها ونور الأبديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله بالصلاة على النبي وبذكر بالأسماء الحسنى نور به بنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا اشرح به صدورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا واشفي يا الله واشفي مرضانا يا الله واشفي مرضانا يا الله اشفي أنت وعافي أنت العافي شفاء كاملا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما شفاء عاجلا شفاء الأجسام والقلوب صحة عافية صحة صحة عافية المعافاة دائمة والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار. سبحان عزة عما يصفون وسلام العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan saya mau berpesan sedikit, Ustadz menganjurkan karena hari Jumat dan yang lagi di Wisma Atlet yang sedang mungkin tidak ada kegiatan, silahkan membaca surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa, surah Sajadah. Tidak bisa, surah Ad-Dukhan. Tidak bisa, perbanyak baca Qul huwallahu ahad dan sholawat. Ya, Qul huwallahu ahad dan sholawat. Berapa sebanyak-banyaknya semampunya. Kalau tidak bisa membaca, dengarkan, ada HP, saya yakin semuanya punya HP, di Wisma Atlet ada WiFi juga kalau tidak salah, dengarkan surah Al-Kahfi. Setel Al-Kahfi kita dengarkan, walaupun tidak paham artinya, dengarkan. Al-Kahfi, situ ada satu ayat, apa namanya,
wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Ya, itu di Al-Kahfi kalau tidak salah. Di ayat ini minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menurunkan, Engkau pula kepada dengan hakmu ya Allah Engkau turunkan, dan hakmu ini akan turun. Dalam artian kita berserah diri kepada Allah, ya Allah, Engkaulah bagaimanapun Engkaulah yang memberikan, menakdirkan ada penyakit ini, dan Engkaulah insya Allah yang akan menghilangkan penyakit ini. Di ayat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Itu Al-Kahfi kalau tidak salah. Ya. Nah, makanya ketika mendengarkan surah Al-Kahfi, berdoa kepada Allah, ya Allah, meminta Engkau yang menurunkan penyakit ini ya Allah. Engkau yang telah menakdirkan ada penyakit ini ya Allah. Dan kami insya Allah yakin Engkau akan menghilangkan penyakit ini ya Allah. Itu. Dan juga ada ayat waliyatalattaf wala yushranna bikum ahada. Ayat ini salah satunya adalah untuk kelembutan hati. Minta kepada Allah untuk dilembutkan hati. Ini di ada Al-Kahfi, tapi saya lupa ayat berapa. Ya. Dengarkan surah Al-Kahfi jika memang tidak bisa membaca. Kita barokahkan hari Jumat ini dengan mendengar ayat Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi, kalau tidak mampu surah Sajadah, kalau tidak mampu surah Ad-Dukhan, kalau tidak mampu lagi membaca surah Al-Ikhlas, dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika banyak salah, dan tadi saya menyebutkan bulan Sya'ban itu bulan haram, maaf, maksudnya bulan Rajab. Tadi saya salah. Bulan Rajab yang bulan haram, bukan bulan Sya'ban. Tadi mohon maaf, di awal-awal tadi saya ada salah menyebutkan. Ya, mohon maaf sekali. Saya serahkan kepada MC. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik ya tadi dari Kiai ya, bagi para pasien khususnya yang laki-laki tidak perlu melaksanakan sholat Jumat bergabung, apalagi bergabung dengan orang-orang yang sehat. Ya cukup dengan menggantinya sholat zuhur, insya Allah pahalanya sama. Nanti amin. Ya juga diiringi dengan yang tadi Kiai bilang, baca surat Al-Kahfi atau As-Sajdah, dan juga memperbanyak sholawat. Itu juga bisa dilakukan ya sembari mengisi waktu yang biasanya kita Jumat panjang diganti dengan waktu zuhur. Kiranya itu rangkaian acara pada hari ini. Dengan dibacakannya doa maka berakhir acara ini. Marilah kita tutup bersama dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, saya beserta seluruh kru yang bertugas, seluruh tim psikologi dan kesehatan mental, ya mohon dibukakan maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.